Halo pemirsa SNTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membudidayakan ikan cupang dari awal sampai akhir. Pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah wadah seperti ini, kemudian 1 ekor pejantan cupang. Di sini saya menggunakan cupang jenis layer, kemudian 1 wadah air mineral gelas nanti untuk tempat betinanya. Kemudian kita juga harus menyiapkan di sini potongan plastik yang tipis untuk tempat penyimpanan telur ketika nanti mereka kawin. Nah, untuk berikutnya di sini cupang jenis layer jantan. Berikutnya kita masukkan si betina ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Di sini saya juga menggunakan betina keturunan Slayer. Ya, kita masukkan ke dalam wadah air mineral ini. Nah, kenapa harus dipisah? Karena untuk melindungi si betina agar tidak habis dihajar si pejantan ya, karena si pejantan ini memiliki sifat yang agresif. Jadi tidak bisa langsung dicampur. Untuk perkenalannya kita pisah terlebih dahulu di wadah seperti ini. Kurang lebih membutuhkan waktu 6-8 jam untuk proses perkenalan seperti ini, yang nanti telur-telurnya akan ditempatkan di sini. Ya, kita lihat si pejantan sedang menarik perhatian betinanya, artinya sudah mulai tertarik, sama-sama tertarik. Namun tetap harus dipisah terlebih dahulu untuk menghindari bentrokan fisik ya. Ya, ini berikutnya setelah 8 jam saya pisahkan, si pejantan sudah membuat gelembung-gelembung busa di plastik, artinya sudah siap kita kawinkan dan kita gabungkan si betina. Nah, kita angkat si betinanya, kita masukkan ke dalam wadah. Ya, tidak muat ya, kita coba saring dulu. Airnya kenapa butek ya, itu tadi karena habis saya beri makan. Nah, kita masukkan ke sini. Setelah kita satukan dalam satu wadah, kita tunggu kurang lebih 1 hari ya, atau 8-12 jam untuk si jantan dan betina ini melakukan perkawinan ya. Supaya lebih cepat dan lancar harus kita tutup supaya tidak malu-malu ya. Kita tutup seperti ini saja untuk proses yang selanjutnya adalah, nah ini setelah kira-kira 1 hari si pejantan dan betina sudah melakukan perkawinan, dan sini kita lihat sudah banyak telur-telur putih yang menempel di bawah plastik ya, di pojok bagian wadah di sini. Nah, ini adalah telur-telur cupang ya, yang sudah dikumpulkan di dalam gelembung-gelembung busa oleh si pejantan. Nah, jika kita lihat di sini si betina juga sudah jauh dari telurnya, dan kita perhatikan dengan seksama si pejantan juga sudah mengusir ya. Ini si pejantan telah mengusir betinanya untuk menjauh dari telur, artinya perkawinannya sudah selesai dan kita harus mengangkat si betinanya. Kenapa harus si betina? Karena si betina ini tidak pandai untuk merawat dan menjaga telur-telurnya, juga nanti calon anakannya. Sehingga yang perlu kita angkat adalah betinanya ya. Kalau jantan walaupun agresif, tetapi jika diibaratkan manusia, si jantan cupang ini memiliki sifat yang justru keibu-ibuan jika sudah mempunyai telur ya, sudah memiliki telur dan anakan. Jadi kebalikan ya, kalau manusia yang lebih banyak merawat dan melindungi anaknya adalah
perempuan, kalau di cupang ini justru pejantannya. Nah, si pejantan sudah memberikan kode peringatan si betina untuk menjauh dari telur-telurnya. Kita lihat betina mulai mengganggu dan si jantan ya mengusir si betina untuk menjauhi telur-telurnya. Maka jika sudah terjadi seperti ini, tidak usah tunggu lama lagi, kita perlu angkat. Kita harus cepat-cepat angkat si betinanya secepat mungkin ya, supaya telurnya tidak dirusak. Nah, hati-hati saat pengangkatan, jangan sampai gelombang air terlalu besar ya. Nah, kita masukkan ke wadah di sini. Setelah kita pisahkan, berikutnya kita hanya tinggal menunggu telur-telur ini menetas menjadi anakan cupang atau yang biasa disebut oleh pecinta cupang itu burayak. Nah, kita tutup seperti ini dan kita berikan celah sedikit ya. Kita tunggu kurang lebih selama 24 jam, nanti telur-telur ini akan segera menetas. Cupang memang sangat cepat ya. Nah, di sini setelah 24 jam lebih saya membuka tutup dan ternyata telur-telur yang tadi sudah dikumpulkan sudah menetas menjadi anakan cupang kecil atau bayi cupang atau yang orang biasa sebut adalah burayak. Nah, di sini kita perhatikan si pejantan sangat sibuk seperti makan, tetapi sebenarnya dia sedang mengambil bayi-bayinya yang kesulitan untuk berenang, yang masih tenggelam ya, karena usia 1 hari ini anakan burayak masih banyak yang belajar berenang, sehingga perlu dibantu oleh pejantannya. Yang tenggelam akan seperti dimakan, tetapi itu sebenarnya diambil ya, kemudian akan ditempatkan ke gelembung-gelembung atau gelembung busa yang ada di plastik supaya tidak tenggelam. Kita perhatikan si bapak ini memang sangat pencinta ya, si bapak ini sangat peduli dengan anak-anaknya. Si pejantan masih sibuk muter-muter wadah ya, mencari bayi-bayinya, mengambil bayi-bayinya yang kesulitan berenang. Nah, di sini kita perhatikan dengan jelas ya, seperti ada yang bergerak cepat. Nah, itu adalah bayi cupang atau burayak yang sedang berlatih berenang di hari pertama. Terkadang yang tenggelam akan dibantu oleh pejantannya dengan cara seperti dimakan, tetapi itu sebenarnya sedang mengambil untuk dikembalikan ke gelembung-gelembung busanya. Setelah seperti ini, kita tunggu kurang lebih 4 hari untuk mengangkat si pejantan. Selama 4 hari ini tidak perlu diberi makan karena si bayi masih mempunyai cadangan makanannya, dan si pejantan juga masih bisa untuk menahan lapar ya. Kemudian kita tutup, kita tunggu kurang lebih 4-5 hari, nanti kita buka kembali dan kita lihat bagaimana kelanjutannya ya. Cukup ditutup seperti ini saja. Nah, setelah 4-5 hari kita buka, kita perhatikan si pejantan sudah tidak terlalu sibuk mengambil anaknya, dan si bayi atau burayak ini juga kita lihat sudah mulai tenang, sudah mulai pada bisa berenang, mengapung di air ya, melayang-layang. Kita perhatikan si pejantan atau bapaknya juga sudah mulai agak tenang, tidak terlalu sibuk untuk mengambil anak-anaknya. Nah, jika sudah pada tahap seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita angkat si jantan atau bapaknya burayak ini karena sudah usia 4-5 hari.
maka harus kita angkat agar burayaknya tidak menjadi mangsa ya, karena si pejantan akan mulai merasa lapar setelah kurang lebih 5-6 hari tidak makan. Kita tunggu sampai di posisi yang pas untuk kita angkat. Nah, jika sudah dalam posisi pojokan seperti ini, tersudut, kita angkat menggunakan jaring. Hati-hati jangan sampai ada burayak yang ikut. Nah, kita pastikan tidak ada burayak yang terjaring di jaring, bersih, tidak ada burayak yang ikut terjaring. Nah, di sini kita sudah pisahkan si pejantan dari bayinya. Kita biarkan kurang lebih beberapa menit. Nah, berikutnya kita angkat atau kita buang potongan plastik ini karena sudah bisa berenang. Sebelumnya kita akan campurkan dengan air daun ketapang supaya dapat memperlancar pertumbuhan si bayi burayak, karena daun ketapang ini memiliki banyak manfaat seperti yang ada di tulisan pada botol ini. Salah satunya adalah mempercepat mutasi warna pada ikan dan menurunkan pH air ya. Teman-teman bisa membelinya di toko ikan atau dengan cara mengendapkan daun ketapang. Ya, berikutnya kita tuangkan sedikit demi sedikit air daun ketapang ini. Tidak perlu diaduk biar warnanya atau air daun ketapang ini menyebar dengan perlahan demi perlahan. Nah, seperti ini sekitar 5-6 tutup botol. Tidak apa-apa warnanya coklat terus seperti ini, tidak akan menghambat pertumbuhan si burayak ya. Kita perhatikan si burayak sudah mulai bisa berenang, semuanya tidak ada yang tenggelam, sudah bisa berenang ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan ya. Berikutnya kita buang potongan plastik ini karena sudah pada bisa berenang, jadi tidak memerlukan potongan plastik ini lagi ya. Hati-hati dalam membuangnya, jangan sampai ada burayak yang menempel di plastik. Kalau ada, kita bisa kembalikan ke air. Nah, di sini kebetulan sudah bersih, tidak ada yang menempel ya. Nah, setelah proses pemisahan dari pejantan, kemudian air sudah kita beri air daun ketapang untuk pertumbuhan si burayak agar tumbuh dengan sehat dan baik. Nah, maka langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah memberi makan para burayak ini dengan kutu air. Usia 4-5 hari sudah boleh kita beri makan dengan kutu air, karena usia 1-4 hari biasanya mereka masih memiliki cadangan makanan. Nah, teman-teman bisa memberi makan kutu air yang teman-teman dapatkan di sawah, di selokan atau sebagainya. Jika kesulitan, teman-teman juga bisa membeli di pasar hewan satwa ya, pasar ikan. Nah, di sini saya juga memiliki banyak kutu air yang saya dapatkan dengan cara membeli. Hanya bermodal Rp5.000 sudah mendapat kutu air yang melimpah seperti ini. Tidak semuanya saya tuangkan ke tempat burayak ya, kita hanya mengambil secukupnya saja, kita serok secukupnya seperti ini.
Ya, karena masih bayi, maka kita beri makan secukupnya saja, sesuai kebutuhan dan sesuai jumlah burayak. Kira-kira saja seperti ini, dengan burayak yang berjumlah sekitar mungkin 200-300, kira-kira seperti ini sudah cukup. Demikian video saya kali ini yang membahas tentang pembudidayaan cupang dari tahap awal sampai akhir, dari tahap perkenalan indukan sampai tahap pemberian makan pertama. Jika teman-teman memiliki pengalaman dalam beternak cupang atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share video saya jika bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin mencoba di rumah, selamat mencoba dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.